Dan yang kedua dikatakan apa? Lanjut usia. Betul ya? Lanjut usia. Yang ketiga adalah sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Soalnya kalau setiap ulang tahun kita sudah biasa mendengar ya tentang ayat-ayat yang berbicara tentang umur panjang. Terima kasih ibu yang tercinta ya. Tetapi sekarang dikatakan panjang umur, lanjut usia, tambah sejahtera. Ya. Nah, malam ini kita mau belajar bagaimana bahwa kita tidak sekedar mengalami pertambahan umur. Itu yang Yosua alami hari ini. Dari 18 menjadi berapa hari ini? 19 tahun. Ya, itu namanya panjang umur. Tambah kan? Nah, tetapi kalau sudah tidak ditambah, kira-kira panjang atau pendek? Pendek. Ya kan? Nah, persoalannya sekarang adalah ketika kita Tuhan tambahkan usia menjadi membilang, apakah kita akan mengalami yang namanya lanjut usia? Apakah akan terjadi sebuah kelanjutan dari kehidupan? Nah, makanya ada istilah begini. Opa sekarang umur berapa, Opa? 66. Saya baru 40. Nah, ini namanya umur panjang. Tetapi kalau saya bisa sampai ke Opa, belum tentu. Itu namanya lanjut usia. Kalau Pak Heri sekarang berapa? 76. Ya, ini bicara umur. Tetapi sekarang yang namanya lanjut usia. Ya, kemarin Bapak rohani saya punya orang tua, sekarang umurnya sudah 108 tahun. Beliau masih hidup. Beliau masih bisa bertani, bisa cangkul, masih bisa jalan ke sana kemari. Nah, ini yang dibilang lanjut usia. Nah, ketika orang yang mengalami lanjut usia, pertanyaannya lagi, apakah dia mengalami sejahtera? Nah, ini yang harus orang percaya alami. Abraham umur 120 tahun, tapi dia masih kuat. Dia masih bisa melihat dengan terang. Saya masih umur 40, saya sudah -3. Ya. Anak-anak zaman sekarang ya, umur masih belasan tahun, bukan pakai kacamata minus, tapi plus. Sudah mulai kabur. Ya, terbalik kan? Yang muda jadi aki-aki, yang aki-aki jadi muda. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda ya memanfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Saya kemarin ketemu dengan seorang muda, dia karena setiap hari tonton terus YouTube, dia tonton terus Facebook, setiap hari dia main game terus, akhirnya radiasi handphone itu mengena saraf. Akhirnya dicek ke dokter, ada tumor di balik otaknya. Dan dia setiap malam mengalami kesakitan yang luar biasa. Umur panjang lanjut usia, tetapi belum tentu orang itu mengalami sejahtera. Saudara, saya mau bilang, sejahtera itu yang namanya penyertaan Tuhan. Sejahtera itu namanya apa? Bukti nyata bahwa kita tidak sekedar ditambahkan umur, tapi kita menjadi orang yang sehat, kuat. Itulah pertolongan Tuhan. Ya. Ada juga orang yang masih muda. Sakitnya tadi kita juga diduka. Ya, masih muda, umur 48. Penyakitnya sudah banyak komplikasi. Nah, orang ditambahkan umur, Tuhan kasih satu umur, lanjut usia. Tapi ada orang ketika sudah, karena kita bilang usia manusia hanya berapa? 70. Di atas 70 akan mengalami apa? Kesukaran. Tetapi kita bagi orang percaya tidak berpatokan pada hal ini. Percaya malam ini Amsal pasal 3 ayat 2 dikatakan apa? Kita tidak hanya mengalami penambahan umur, lanjut usia, tapi kita ditambahkan namanya apa? Sejahtera. Tubuh kita sehat, kita kuat, ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang muda jadi aki-aki, yang aki-aki jadi muda. Yang masih muda penyakitnya sudah banyak. Gula naik, kolesterol naik, ya asam urat naik. Ya kan? Ginjal kena.
Nah, ini yang Alkitab bilang malam ini. Ini yang namanya bukan keadaan sejahtera. Tetapi kalau orang itu sejahtera, ini buktinya bahwa Tuhan tidak sekedar menambahkan umur kita. Kita tidak sekedar mengalami kelanjutan usia, tapi kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Ada yang bilang amin? Amin. Ya. Nah, ada dua hal malam ini yang saya mau sampaikan, bagaimana supaya kita mengalami kesejahteraan di masa kelanjutan usia kita. Bapak Ibu bisa lihat firman Tuhan malam ini. Bapak Ibu bisa buka Ulangan pasal 11 ayat 21. Ulangan pasal 11 ayat 21 sampai 22. Oke. 1 sampai 22. Oke, Ulangan pasal 11 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang kepada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya. Ayat 22 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang kepada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya. Jadi saudara bisa lihat bahwa orang itu bisa ditambahkan umur, tapi dia tidak semua orang mengalami yang namanya kesejahteraan. Jadi saudara, dari firman Tuhan yang pertama adalah orang itu sekalipun dia tua, dia sehat, dia kuat, mengalami sejahtera. Yang pertama, karena dia berpegang pada perintah dengan sungguh-sungguh dan itu dilakukan. Ayat ini bilang, jadi lanjut usia dan mengalami kesejahteraan ditambahkan ketika orang itu hidup berpegang kepada Tuhan. Pegang Tuhan. Ya. Ada lagu kan pegang Tuhan. Saudara, pegang Tuhan. Jangan lepas Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Ya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Pegang Tuhan. Kita tidak hanya pegang Tuhan, tapi pegang perintahnya. Apa sih perintah Tuhan? Kalau perintah Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan, dikatakan apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hidup? Yosua 19 tahun. Ya. Bisa mengenal Tuhan. Ada orang yang sudah umur sudah aki-aki baru kenal Tuhan. Ya kan? Memang dia selamat, tetapi buah hidupnya sedikit. Nah, kalau usia seperti Yosua, usianya 19 tahun, masih punya perjalanan yang panjang. Ya, dan itu akan mengalami buah yang berlipat kali ganda. Kehidupan kita dalam Tuhan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan apa? Hidup kita akan ditambahkan yang namanya sejahtera. Ya. Saya juga lihat banyak orang-orang muda tidak hanya mengalami sakit komplikasi, tapi saudara waktu umur masih 19-20, telinganya juga sudah bermasalah. Bapak Ibu tahu enggak? Ada akhirnya medis itu memberikan alat bantu untuk menaruh di bagian telinga untuk menolong supaya bisa mendengar. Saya kemarin doakan orang Siau. Oma itu kita biar ngomong sejarak 1,5 meter begini. Itu kita biar mau pasang 5 toa, oma nggak akan dengar. Oma mesti pasang alat baru oma dengar. Oma bilang begini, so tua saya. Oh bukan. Karena lanjut umur, panjang umur tidak berpengaruh kepada kesejahteraan hidup kita. Karena hidup kita sejahtera itu bergantung kepada hidup kita pegang Tuhan atau tidak. Karena kalau kita pegang Tuhan, maka sumber kekuatan daripada Tuhan, Tuhan sebagai sumber kekuatan itu mengalir atas hidup kita.
Tuhan sebagai sumber kesehatan itu mengalir atas hidup kita. Dia adalah sumber. Kita akan sejahtera di mana kita berpegang. Pohon itu tumbuh sehat, berbuah lebat, itu bergantung kepada di mana dia ditanam. Apakah dia ditanam di tanah yang kering atau dia ditanam di tempat di mana ada mata air. Nah, hidup kita seperti itu. Kita akan menjadi orang yang tidak sekedar ditambahkan umur, tapi kita sejahtera, kita kuat, kita sehat. Ya. Tapi kalau saudara masih muda, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, sakit mata, sakit kepala. Lu kalau semua sakit, mau bilang bagaimana? Ya kan? Makanya hidup kita harus mengalami yang namanya sejahtera. Sama-sama bilang, saya sejahtera. Saya sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan dompetnya banyak, isi dompetnya banyak. Ada orang, saudara, sudah kaya, tapi ketika sakit dokter bilang begini, Pak, Bapak ini kurang garam. Jadi Bapak setiap harus konsumsi garam supaya Bapak punya garam. Ada juga orang punya banyak uang, ketika dia cek di dokter, dokter bilang begini, Pak, Bapak kurang gula. Jadi Bapak harus beli merek ini, makan ini supaya Bapak punya gula. Bayangin, ada orang juga pergi cek sakit, aduh Pak, Bapak nggak boleh makan nasi Pak. Bapak setiap harinya hanya makan sayur Pak. Nasinya sedikit 2 sendok 3 sendok. Jadi Bapak setiap hari makan ikan, makan sayur. Terus Bapak kalau bangun pagi setelah matahari terbit, Bapak buka baju, pakai celana pendek, Bapak jalan keliling di perumahan. Bayangin, dia orang kaya jadi gembel. Dia keliling. Itulah yang dibilang sejahtera. Ya, sejahtera. Saya buktikan. Berapa tahun yang lalu Tuhan izinkan mengalami penyakit. Saya hampir setiap hari cek di Prodia, cek darah penuh, full. Jantung, lever, cek semua. Oh Pak, ini levernya bermasalah, Pak minum obat ini. Hampir setiap hari saya konsumsi obat. Hampir setiap hari loh saya konsumsi obat. Sekitar 7-10 tahun sejak itu, hari ini saya jujur, saya baru kemarin konsumsi obat. Dari 10 tahun yang lalu baru kemarin saya konsumsi obat. Itu pun saya tidak habiskan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh buka Ulangan pasal 5 ayat 16. Ulangan pasal 5 ayat 16. Bagaimana supaya kita mengalami sejahtera di lanjut usia kita, di pertambahan usia kita. Bagaimana supaya kita mengalami kesejahteraan di dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Ulangan pasal 5 ya. Sorry, mana ini tombolnya? Ayat 16, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perhatikan di situ, selalu bersama apa? Baik. Jadi dibilang ini, supaya lanjut umurmu dan baik apa? Keadaanmu. Itu yang dibilang sejahtera. Jadi saudara, ini tidak hanya bersifat saudara dompet, tapi saudara kalau kita sehat, kita kuat, pasti kita punya berkat. Saudara, mana ada saudara orang lagi sakit tiba-tiba banyak uang, bisa curiga, jangan-jangan piara tuyul. Ya. Selama kita sehat, selama kita kuat, kita akan diberi kekuatan untuk bekerja dengan keras supaya kita memperoleh uang. Saya bilang gini, umur-umurnya Pak Heri ini, umur-umur seperti Ibu Esther ini masih kuat bekerja. Umur seperti Opa ini tinggal di Siau, di gunung lagi, Batu Bulan. Saya belum sampai ke Batu Bulan sih. Opa 66 masih bisa ke kebun, masih bisa naik kelapa. Opa bisa. Opa ini bas loh, bas, tukang bangunan. Opa nih tukang bangunan, bangun rumah-rumah besar loh. Bagaimana kita yang orang muda? Kadang kita pegang batu aja udah begini-begini.
Kenapa Pak? Kenapa? Kamu gempa atau apa? Ini kita orang muda tapi tidak apa-apa. Itu angkat batu besar. Bukan karena kuat mereka, tapi karena Tuhan tambahkan sejahtera. Kenapa? Ayat ini bilang, kalau engkau tidak pegang, kita tidak pegang Tuhan sungguh-sungguh dan hormati ayah dan ibu kita. Cara kita menghormati ayah dan ibu bagaimana? Saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak di zaman ini melanggar ayat ini. Zaman dulu, jangankan panggil, orang tua lagi makan, anak-anak lewat, itu bisa kena marah. Anak-anak zaman sekarang di atas meja berkelahi. Bayangin, baku lempar kepala ikan, tulang belulang baku lempar. Kedua, orang tua panggil, itu sampai rahang, itu dia tutup telinga, pura-pura ngorok. Ayat ini, tapi dikatakan kalau engkau hormati ayah dan ibumu, lanjut umurmu dan keadaanmu baik. Kalau tubuh kita sehat, ekonomi kita sehat. Kalau ekonomi kita sehat, rumah tangga kita pasti sehat. Ibu-ibu, kalau dia, kenapa dia gampang sakit kepala? Karena sakit dompet suaminya. Saudara, sahabat bilang di dunia ini kita nggak perlu uang. Kita perlu uang, tapi kita tidak cinta uang. Saudara harus bedakan ya. Uang itu sebagai alat untuk kita bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi saudara harus tahu, kalau uang itu kita sudah cintai uang, ini bahaya. Saudara hormati ayah dan ibu. Kan? Bayangin anak-anak ini di telepon orang tua, dilihat begini, di silent, di reject, dimatikan. Bayangin, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak menghormati orang tua? Gampang kan kalau ditelepon. Di mana? Mak, lagi di rumah teman. Lagi apa? Ya, lagi main. Anak-anak sekarang suka sekali, mudah sekali berbohong. Lagi pacaran. Di mana, Mak? Di mana? Nah, lagi sama teman. Dia sama janda beranak. Zaman sekarang, saya tadi lagi di mobil, lagi nyetir, tiba-tiba ini ada ponakan cerita. Dia cerita lancang sekali. Jadi saya bilang, wah ini ada penghibur nih, supaya saya nggak ngantuk kan bawa mobil. Dibilang, om, itu cewek yang di belakang itu dia dustain sama papanya. Dia itu di perut itu janinnya sudah 3 bulan. Lalu saya bilang, bagaimana? Kamu tahu? Iya, dia itu saya lihat wajahnya pucat-pucat, sudah sering muntah-muntah. Saya bilang, kenapa dia muntah-muntah? Iya, karena calonnya sudah tidur sama-sama dengan dia. Dan kalau papanya telepon, dia puji, wah anak saya itu tidak seperti perempuan lain, dia tidak sembarangan. Padahal dia bilang, om, saya lihat mereka tidur satu kamar, mereka sudah melakukan hubungan seperti suami istri. Dan yang ada di dalam rahim saat ini sudah usianya 3 bulan. Jadi apa yang dipuji oleh papanya saat ini akan terbukti bahwa itu tidak benar. Anaknya ini nggak benar. Bayangin, papanya bekerja dengan keras, dia kumpulkan uang untuk anaknya kuliah. Dia cerita kepada orang-orang, anak saya jadi begini, anak saya begini. Padahal anaknya kuliah, dikuliahin sama pacarnya lebih dulu, dikasih ijazah sarjana lebih dulu, 3 bulan. Langsung jadi sarjana dadakan. Bagaimana kita menjaga kehormatan orang tua kita? Orang tua kan seringkali ajarin kan. Saya ingat sekali mama saya itu tidak sekolah, tidak tahu baca, tapi nasihatnya itu mendidik. Dia bilang kalau kerja sama orang itu harus jujur. 50 rupiah pun itu harus. Saya seringkali karena sudah terbiasa ya, sudah terlatih. Jadi kalau ada uang orang atau kunci orang taruh begini, saya langsung lihat respon. Pak, ini kunci siapa? Betul ya? Atau begini, saya pernah ke KFC Grian, lagi makan sama istri, sama keluarga lagi makan. Tiba-tiba ada ibu main-main, mungkin sibuk main dengan anak-anaknya. Dia taruh handphonenya, tab-nya di atas. Dia lupa karena anaknya sudah merengek-rengek untuk menangis untuk dibawa pulang.
Dia pulang, handphonenya ketinggalan. Akhirnya saya maju ke depan, saya bilang begini, waduh, ibu ini meninggalkan handphonenya. Bagaimana cara supaya saya bisa kembalikan handphone? Saya ambil handphone, saya simpan. Tiba-tiba dia datang, dia cari, Pak, lihat handphone enggak di sini? Saya bilang, ini handphone itu. Kenapa? Saya mendengar apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Nah, demikian juga sudah firman Tuhan malam ini, bahwa menghormati orang tua adalah salah satunya adalah apa? Kita mendengar nasihatnya. Mendengar nasihatnya, banyak nasihat orang tua. Nah, kalau menikah sama perempuan, cari perempuan yang baik-baik. Makanya saya bilang yang masih muda-muda di sini, Yosua, Revan, ya, termasuk Opa juga masih muda. Opa termasuk muda, termasuk sendiri, ya kan? Saya bilang belajarlah kepada orang tua kita, karena orang tua itu guru psikologi. Baru masuk saja, dia lihat cara berpakaian, duduk, dia bilang ini perempuan gak benar. Makanya dulu mama saya bilang begini, kalau suka perempuan, coba bawa ke rumah sekali-sekali. Jadi kalau orang lain dia cowok-cowokan malam minggu, ya jalan-jalan tuh, saya malam minggu di rumah. Mama saya lihat, oh ini enggak betul, oh ini pasti begini. Kalau kamu pacaran sama orang ini pasti jadinya begini. Nah, Yosua sekarang berusia 19 tahun, ya sudah mulai beranjak dewasa, ya tuh, sudah bukan anak-anak lagi. Nah, di sini ada perubahan-perubahan di dalam sikapnya yang harus Yosua juga belajar, sehingga di usia 19 tahun ini, firman Tuhan malam ini Amsal 3 ayat 2, ya, supaya Tuhan tambahkan yang namanya kesejahteraan. Ya, kalau kesaksian saya dengar dari Ibu Bet, orang tuanya Yosua dari sejak kecil sakit-sakit, betul ya Yosua ya? Katanya pernah mengalami sakit jantung ya, kepala juga saraf ya, Yosua ya. Tapi sejak itu Yosua sudah enggak ya. Setelah saya lepaskan beri diri ya, saya lihat Yosua jadi sehat. Cuma yang satu yang enggak berubah dari Yosua itu, matanya enggak pernah jadi bulat, tetap sipit. Jadi Yosua antara marah dan tidak marah terus enggak jelas, karena matanya memang sipit. Nah, dan pesan malam ini buat kita, ya, saya juga melihat bahwa jemaat-jemaat Savior, jemaat-jemaat kita semua malam ini, ketika hidup kita pegang Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kesejahteraan. Ketika hidup ini, pola hidup kita ini menghormati orang tua. Kenapa ada orang tua sampai senang dengan kita? Tentu kita punya sikapnya hormat. Artinya apa? Kita berbicara kepada orang tua, itu kita bisa tahu bahwa kita ini anak dan dia itu orang tua. Kadang kan anak-anak panggil orang tua, anak-anak jadi orang tua jadi anak-anak. Panggil, woi. Saya pernah punya teman, anak-anaknya itu semua panggil papanya nggak tahu. Jadi mereka panggil papanya namanya. Saya bilang ini kurang ajar. Waktu dia hidup itu dibiarin, serta dia mati sudah terbujur kaku di peti, baru dia datang menangis. Dia beli beras, dia beli baju, dia beli sepatu, dia beli jas. Apa artinya semua itu? Makanya seringkali kan orang tua ingatin, kalau selama anak-anak masih ini, lakukan untuk orang tua, balas budi orang tua. Memang, nah saya berharap malam ini kita semua menjadi orang yang bisa menghadirkan kesejahteraan di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Orang melihat sikap kita, hidup kita, keintiman kita dengan Tuhan, orang senang.